Semua orang sebelum berdoa di bait suci harus keluar masuk kolam dulu supaya tidak najis sebelum beribadat. Dan kamarnya Imam Agung dikelilingi dengan kolam-kolam. Semakin tinggi pangkat imam itu, makin banyak mandinya sebelum beribadat supaya tidak najis. Jadi bukan soal keselamatan kesehatan, tetapi keselamatan iman. Olah-olah Tuhan mengharuskan begitu. Karena itu Bapak Ibu dan para romo, kalau kita membaca perjanjian lama, selalu harus dalam terang perjanjian baru. Ya, umat Katolik membaca perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Jangan membaca perjanjian lama pada dirinya sendiri, terpisah dari perjanjian baru. Nanti Bapak Ibu menjadi orang Farisi. Karena itu kalau kita mau belajar sungguh-sungguh kitab suci, jangan mulai dengan perjanjian lama. Nanti jadi orang Farisi. Mulai dengan perjanjian baru dulu, sampai cukup menguasai ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Baru kemudian membaca perjanjian lama. Supaya waktu membaca perjanjian lama, kita ingat apa yang sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus dan oleh para rasul, terutama Paulus. Ya, jadi kita orang Kristiani membaca kitab suci perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Tidak membaca perjanjian lama terpisah dari kitab perjanjian baru. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari surat Galatia dan Injil Lukas. Kedua-duanya menunjukkan bahwa Paulus maupun Tuhan Yesus tidak sepenuhnya setuju dengan aturan-aturan agama Yahudi. Marilah lebih dulu kita mohon ampun atas segala kelemahan. Bapa yang penuh kasih, Engkau bersabda melalui putramu agar kami mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu dengan segenap hati, pikiran dan budi kami. Tetapi kami sering kurang bersyukur atas kekuasaan-Mu dan kebaikan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau juga mengajarkan agar kami mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi kami sering dikuasai oleh cinta diri yang berlebihan, sehingga kami kurang sungguh mampu mengasihi sesama. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau juga mengajarkan apa yang kami lakukan untuk orang yang sedang menderita, kami lakukan untuk-Mu sendiri. Tetapi kami sering kurang peduli pada mereka yang sedang menderita itu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah doa. Bapa, melalui sabda putramu dan nasihat Rasul Paulus, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kitab Taurat tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk kami. Putramu Yesus Kristus memperbaiki dan menyempurnakan kitab Taurat itu, agar kami dapat hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami semakin mampu membedakan ajaran putramu dan kitab Taurat dalam kitab suci yang kami baca dan kami dengarkan. Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus yang bersama dengan Diko dan Roh Kudus hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Sunat tidak berarti sama sekali. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja melalui cinta kasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih.
Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para Romo dan Bapak Ibu, kedua bacaan punya nada yang sama. Baik Paulus maupun Tuhan Yesus tidak setuju dengan penggunaan hukum Taurat yang terlalu ketat. Pada bacaan pertama, Paulus dengan tegas mengatakan sunat sama sekali tidak perlu. Sunat itu tidak ada hubungannya dengan iman, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sunat itu hubungannya dengan budaya Timur Tengah, termasuk budaya keturunan Abraham. Menjadi orang Kristen bukanlah keturunan Abraham dalam arti budaya. Kita hanya mewarisi iman kepada satu Allah dari Abraham. Maka menurut Paulus sunat sama sekali tidak perlu. Tetapi perlu kita ingat, kalau kita bersunat, itu alasannya adalah kesehatan dan kebersihan, bukan karena masalah keselamatan. Dulu Monsinyur Sugio Pranoto melarang anak-anak Katolik bersunat, kecuali kalau diharuskan oleh dokter. Ya, jadi dulu anak-anak Katolik tidak boleh disunat, kecuali kalau ada perintah dari dokter. Tujuan Monsinyur ialah supaya kita tahu sunat itu tidak perlu untuk keselamatan. Itu masalah budaya dan kesehatan, tidak ada hubungannya dengan keselamatan iman. Tuhan Yesus juga mempunyai sikap yang sama. Tuhan Yesus tadi tidak mencuci tangan sebelum makan. Karena apa? Karena bagi orang Farisi, mencuci tangan sebelum makan itu bukan alasan kesehatan, tapi alasan keselamatan. Menurut mereka, kalau makan tanpa cuci tangan, mungkin tangannya najis. Siapa tahu tadi bersalaman dengan orang kafir, menjadi najis. Siapa tahu waktu di pasar pegang uang yang sebelumnya dipegang oleh orang kafir, tangannya menjadi najis.
Jadi makan kemudian mencuci sebelumnya itu masalah agama bagi orang Yahudi. Bagi kita mencuci tangan sebelum makan itu masalah kebersihan dan kesehatan. Kalau tangan kita sudah bersih sebelum makan ya nggak usah cuci lagi. Tetapi orang Farisi tidak begitu, ya. Sebelum makan harus cuci tangan supaya tidak najis. Siapa tahu tadi bertemu dengan orang kafir, sempat bersalaman atau pegang uang yang sudah dipegang oleh orang kafir sebelumnya, menjadi orang najis. Apa-apa saja najis. Telah digali bait suci, sekitarnya ternyata ada puluhan kolam. Puluhan kolam. Itu semua orang sebelum berdoa di bait suci harus keluar masuk kolam dulu supaya tidak najis sebelum beribadat. Dan kamarnya imam agung dikelilingi dengan kolam-kolam. Jadi semakin tinggi pangkat imam itu, makin banyak mandinya sebelum beribadat supaya tidak najis. Jadi bukan soal keselamatan kesehatan, tetapi keselamatan iman. Seolah-olah Tuhan mengharuskan begitu. Karena itu Bapak, Ibu, dan para romo, kalau kita membaca perjanjian lama, selalu harus dalam terang perjanjian baru. Ya, umat Katolik membaca perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Jangan membaca perjanjian lama pada dirinya sendiri, terpisah dari perjanjian baru. Nanti Bapak Ibu menjadi orang Farisi. Ya, karena itu kalau kita mau belajar sungguh-sungguh kitab suci, jangan mulai dengan perjanjian lama. Nanti jadi orang Farisi. Mulai dengan perjanjian baru dulu, sampai cukup menguasai ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Baru kemudian membaca perjanjian lama. Supaya waktu membaca perjanjian lama, kita ingat apa yang sudah dikoreksi oleh Tuhan Yesus dan oleh para rasul, terutama Paulus. Ya, jadi kita orang Kristiani membaca kitab suci perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Tidak membaca perjanjian lama terpisah dari kitab perjanjian baru. Agunglah misteri iman kita. Hanyalah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah berdoa. Bapa, gereja memberi kesempatan pada kami pada bulan Oktober ini untuk lebih sering berdoa rosario bersama seluruh umat beriman. Curahkanlah rahmat pada kami agar melalui doa rosario kami mengingat kembali peristiwa-peristiwa terpenting dalam karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Putramu Yesus Kristus dengan pendampingan setia dari bundanya, Bunda Maria. Semoga doa rosario mendekatkan kami dengan Putramu sendiri dan dengan Maria bundanya. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, paroki dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan.